Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ketika Allah kasih musibah, mungkin Allah ingin bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit. Di antara kita ada yang sombong, ada yang angkuh, ada yang terlalu pede, ada yang ujub. Ya. Kalau tidak dikasih musibah, semakin ujub, semakin sombong, semakin pede, semakin lupa daratan, lupa lautan. Ini terjadi. Kita bayangkan bagaimana kalau orang tidak pernah sakit, pedenya luar biasa, sombongnya luar biasa. Bagaimana kalau seorang ketika berdagang selalu sukses, tidak pernah rugi. Dia mungkin lupa diri, dia menyangka dia yang hebat. Ya. Dia menyangka dirinya yang apa? Dirinya yang hebat. Dan seperti itulah seorang tidak pernah terkena musibah, maka dia bisa terkena penyakit Fir'aun, penyakit kesombongan, penyakit keangkuhan. Disebutkan bahwasanya Fir'aun itu merasa diri sebagai Tuhan karena dia diberi umur panjang dan kuasanya semakin besar. Kekuasaannya semakin tinggi, semakin sukses, semakin hebat, maka dia lupa diri sehingga dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Maka orang yang tidak pernah terkena musibah terkadang lupa diri. Maka anggap saja itu adalah obat yang Allah berikan pada kita. Atau mungkin karena kenakalan yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, maka ini obat. Makanya kalau orang terkena musibah dikatakan tahur insyaallah. Semoga sebagai pelebur dosa-dosa, penggugur dosa-dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibil muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha khataya." Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan kesedihan, dengan keletihan, dengan sakit, gundah gulana, kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran, bahkan duri yang mengenainya kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi yakinlah Tuhan yang berikan kita musibah ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya terkena ini sudah ditakdirkan. Allah yang mencatat, Allah yang telah menentukan, dan Tuhan kita sayang sama kita kalau kita bertakwa kepadanya. Kalau memang musibah ini adalah dikenakan kepada saya, pasti ada kemaslahatan bagi saya. Yang tugas kita terima. Kalau kita enggak terima jadi masalah, itu jadi masalah. Kalau kita enggak terima, kita meronta, ini benar-benar musibah sesungguhnya. Tidak ada sesuatu di balik itu kecuali kebinasaan. Ya. Semakin menjadikan seorang terpuruk, semakin terhina. Jika dia tidak menerima, dia meronta. Maka orang muslim tidak demikian. Orang mukmin tidak demikian. Ketika terkena musibah, ini dari Allah. Dan Allah tahu kadarnya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha ilmu atas segala sesuatu. Yang pas buat kita apa. Seperti saya katakan tadi, logikanya sederhana seperti dokter mengobati pasien. Mana pasien suka obat? Enggak ada pasien suka obat. Pahit, inilah, harus operasi lah. Harus potong ini, enggak boleh makan inilah, macam-macam. Tapi Allah tahu kadarnya, berapa lamanya, jenis penyakit yang dihadapi, maka terima. Kapan kita terima, maka akan banyak masalah di balik itu. Keimanan akan semakin tinggi. Kalau orang sudah imannya semakin tinggi, dia akan bahagia. Benar, dia dapat musibah, tapi kebahagiaannya semakin tinggi. Lihat Nabi SAW, hidupnya dipenuhi dengan musibah. Tetapi dia orang yang paling berbahagia. Orang yang paling murah senyum Nabi Muhammad SAW. Padahal musibah menimpanya bertubi-tubi tiada henti-hentinya. Kenapa iman semakin bertambah? Semakin bahagia jika iman seorang bertambah. Ya.